Ibu Zuratul Laila, dengan hormat kami silakan. Bapak dan Ibu yang terhormat, Ibu Zuratul Laila adalah guru dari SMP Unggul Sigi. Bismillahirrahmanirrahim. Jalan-jalan ke Sukma Bangsa, duduk bersama, saling mendengarkan. Kita berjuang untuk anak bangsa, dengan terus bergerak, menggerakkan. Salam PD Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Praise be to Allah, the Lord of the world, the King of the creatures. Allah, who gave us everything we need in this universe. Air to breathe, earth to stay, food and drink to consume, and also the other important things like health, love, chance, and mercy. So Alhamdulillah, today, ladies and gentlemen, we can gather around here on a special event, Panen Karya Calon Guru Penggerak Angkatan 6 in the year of 2023. Peace and salutation may be upon to our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, the real superhero of humankind, the one who saved the woman's dignity, who has brought us from the darkness to the lightness, and the most important thing, he is the one who has taught us the cardinal principle of God uniting, confess it with tongue and believe it with heart. My honorable to the chairman of Balai Guru Penggerak Aceh and the representatives, my honorable to the chairman of Educational and Cultural Department and the representative, my honorable to all of the supervisors, principals, practical teachers, and special one, my great respectable to all of calon guru penggerak angkatan 6. Pertama-tama saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh tamu undangan yang sudah berkenan hadir. Mohon sekiranya memberikan kami berbagai masukan, saran, kritikan, dan juga umpan balik agar kedepannya kita bisa sama-sama bergerak untuk perubahan pendidikan di PD yang lebih baik. Dan yang kedua, saya juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga atas diberikannya kesempatan dan kepercayaan untuk berbagi dalam kelas ini. Dan sekali lagi saya mengucapkan selamat datang pada kegiatan Festival Panen Hasil Belajar Calon Guru Penggerak Angkatan 6 tahun 2023. Sebagai seorang guru, tentunya saya merasa sangat bahagia, sangat bersyukur bisa mendapatkan kesempatan untuk belajar dalam program guru penggerak ini. Ada banyak sekali hal-hal baru dan informasi baru yang kami dapatkan di sini, baik yang mungkin sebelumnya belum kami pahami secara maksimal maupun yang belum kami ketahui sama sekali. Dan saya bisa menyampaikan kepada Bapak Ibu semuanya bahwa proses yang terjadi dalam program guru penggerak ini benar-benar mencerminkan merdeka belajar. Sebagaimana yang dikemukakan oleh William Glasser dalam salah satu teorinya yang berbunyi, manusia merdeka adalah manusia yang mampu menegakkan dirinya dan mengatur hidupnya dengan baik. Dan tentu saja hal ini juga yang sedang diperjuangkan oleh Menteri Pendidikan kita, Nadiem Makarim, yang tentu saja ini menjadi tanggung jawab dan PR besar bagi kita semua. Melalui program guru penggerak ini juga saya semakin memahami bahwa merdeka bukan hanya sebuah kata istimewa, melainkan juga sebuah akronim penuh makna, di mana M merupakan mandiri belajar, E eksplorasi konsep, R ruang kolaborasi, D demonstrasi kontekstual, E elaborasi pemahaman,
materi dan A adalah aksi nyata. Inilah yang disebut dengan merdeka belajar. Tentu saja setelah menjalani program guru penggerak selama lebih kurang 9 bulan, ada banyak sekali perubahan-perubahan positif yang terjadi. Tidak hanya pada diri saya sendiri dan calon guru penggerak lainnya, tetapi juga berdampak positif pada murid, para rekan sejawat, kepala sekolah, dan bahkan komunitas. Secara pribadi, perubahan terbesar yang saya rasakan itu adalah perubahan pola pikir dalam memandang pendidikan. Melalui program guru penggerak ini, saya semakin memahami makna pendidikan itu. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara. Beliau mengatakan bahwa pendidikan merupakan proses menuntun, bukan menuntut. Dan dasar filosofi inilah yang terus memotivasi kami untuk terus bergerak dan menggerakkan guna menciptakan pembelajaran yang menghamba pada murid. Tentu saja, menghamba pada murid bukan berarti mengiyakan seluruh yang diinginkan murid, melainkan bagaimana kita bisa mencapai tujuan pembelajaran yang mementingkan kepentingan murid. Agar lebih optimal, maka kita perlu melakukan berbagai cara. Bagaimana caranya? Salah satunya adalah dengan menyadari dan menerapkan nilai dan peran kita sebagai penggerak. Dengan begitu, maka hal tersebut akan mengarahkan kita pada proses perancangan visi dari prakarsa perubahan yang kita impikan. Agar lebih optimal dan terciptanya kondisi yang lebih kondusif, maka kita harus memastikan bahwa di dalam proses pembelajaran kita mampu memenuhi 5 dasar kebutuhan manusia. Apa saja? Yang pertama adalah cinta dan kasih sayang, atau mungkin yang sering dikenal dengan sarangeo. Kemudian ada kesenangan, kebebasan, kekuasaan, dan juga kemampuan bertahan hidup. Nah, bagaimana jika semua yang kita rancang tidak berjalan dengan lancar? Ada 1, 2, 5 anak yang mungkin membutuhkan proses pendekatan yang lebih besar, lebih panjang karena mereka sedikit berbeda. Apakah dibutuhkan hukuman? Tentu saja, no. What about the consequences? Maybe. Tapi alangkah jauh lebih indah dan bermakna jika kita mampu menyelesaikan setiap persoalan dengan melakukan praktik segitiga restitusi. Adapun perubahan lainnya yang paling terasa pada murid itu adalah kita semakin termotivasi untuk menciptakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Kita sebagai guru menyadari bahwa kodrat anak itu berbeda-beda. Setiap anak memiliki potensi, karakteristik, gaya belajar, bakat, dan minat yang berbeda-beda. Sehingga pembelajaran yang berdiferensiasi menjadi salah satu alternatif yang luar biasa. Dan oleh sebab itu, saya juga berusaha untuk melakukan inovasi, yaitu dengan menerapkan strategi IOS dan juga model pembelajaran lainnya yang sesuai dengan abad 21. Bagaimana dengan perubahan positif terhadap rekan sejawat, sekolah, dan komunitas? Alhamdulillah Bapak Ibu, kami seluruh CGP Angkatan 6 aktif melakukan kegiatan berbagi, baik secara offline dalam forum MGMP sekolah, MGMP rayon, maupun secara online. Dan setiap guru penggerak ataupun calon guru penggerak memiliki akun masing-masing di mana kami mencoba mensosialisasi berbagai praktik baik dan aksi nyata yang mungkin nanti bisa kami bagikan dalam grup WhatsApp. Baik Bapak Ibu, inilah momen yang ditunggu-tunggu. Izinkan saya berbagi sedikit dari praktik baik ataupun aksi nyata yang sudah saya lakukan dan insya Allah akan terus berkelanjutan. Inilah dia, Feel Free and Share program. Secara bahasa, Feel Free ini mengandung makna bebas, sementara share adalah berbagi. Dengan kata lain, program ini memfasilitasi kebebasan bagi para siswa untuk berkarya ataupun berkreasi yang kemudian hasil kreasinya itu akan dibagikan kepada sasaran yang tepat sesuai dengan
Melalui program ini, insya Allah, voice, choice, dan ownership siswa dapat tersalurkan dengan baik. Dan mungkin agar lebih jelas, izinkan saya menjelaskan secara mendetail bagaimana sistematika pelaksanaan program ini. Bapak, Ibu sekalian yang saya hormati dan banggakan, program Feel Free and Share program ini merupakan sebuah program co-curricular yang diadakan per 3 bulannya, berkolaborasi dengan pihak OSIS yang terdiri dari pembina OSIS dan juga siswa kelas 7 dan kelas 8. Pada awalnya Bapak Ibu, kita memberikan kebebasan kepada anak dalam menyalurkan voice-nya. Voice itu adalah ide dan gagasan, sehingga diskusi awal ini dibuka dan setiap anak bebas menyalurkan pendapat ataupun ide-ide mereka. Nah, teringat kembali dengan salah satu filosofi dari Ki Hajar Dewantara, Ing Madya Mangun Karsa. Sebagai seorang pendidik, kita seharusnya berada di tengah-tengah mereka untuk membangun semangat dan juga ide-ide mereka dalam berkarya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, program ini benar-benar dan harus kami jaga komitmennya untuk tetap dilaksanakan. Dan satu lagi, menyadari bahwa potensi dan bakat minat anak itu berbeda, sehingga program ini didesain dengan bentuk tema pelaksanaan yang berbeda pula. Pada saat itu kebetulan momennya menjelang bulan Ramadan, sehingga tema yang diangkat oleh anak-anak itu adalah pembuatan parsel sembako bagi kaum duafa. Nah, ketika choice sudah berubah, voice sudah berubah menjadi choice, artinya mereka sudah memutuskan temanya, maka kemudian dipilih beberapa aktor utama yang akan melanjutkan tahap perencanaan selanjutnya, pelaksanaan, penggalangan dana, ataupun sosialisasi kepada seluruh warga sekolah. Dan kegiatan ini melibatkan seluruh warga sekolah. Nah, dalam proses pelaksanaannya, alhamdulillah kami mendapatkan dukungan yang luar biasa dari Kepala Sekolah, Ibu Anarita MPD, dan juga Bapak Pengawas, Bapak Nurdin, yang begitu luar biasa terus memotivasi kami untuk tetap semangat dalam bergerak, dan menggerakkan. Adapun tujuan dari program Feel Free and Share ini adalah untuk menciptakan dan memberikan kesempatan murid dalam menggunakan pola pikir positif, merasakan emosi positif, dan memberikan pengaruh positif bagi kehidupan orang lain. Di samping itu, program ini juga melatih atau mengembangkan keterampilan berinteraksi sosial secara positif, arif, dan bijaksana. Dan yang terakhir adalah melatih keterampilan yang dibutuhkan murid dalam pencapaian tujuan non-akademik. Dan di layar Bapak Ibu tadi bisa melihat itu adalah salah satu foto penyerahannya. Nah, pertanyaan selanjutnya yang membuat kita penasaran, bagaimana sih voice, choice, dan ownership ini bisa tersalurkan? Nah, voice ini Bapak Ibu merupakan ide atau gagasan yang disampaikan oleh siswa. Seperti saya jelaskan sebelumnya, ada proses diskusi yang berlangsung, sehingga di sini anak-anak bisa menyampaikan ide apakah terkait dengan pemilihan tema, pemilihan tempat, kemudian bentuk-bentuk parsel yang ingin mereka kreasikan, dan yang lainnya. Nah, terkait dengan pemilihan sasaran, kami juga memanfaatkan aset modal manusia, di mana penyerahan parsel ini diberikan kepada warga ataupun kaum duafa yang ada di sekitar sekolah. Tentu saja, alhamdulillah ada beberapa karyawan yang di sekolah yang mengenal secara lebih mendalam terkait beberapa anggota masyarakat yang tepat untuk disasarkan. Kemudian yang kedua adalah choice. Bagaimana choice siswa tersalurkan? Yaitu dengan adanya musyawarah. Musyawarah dalam menentukan tema, musyawarah dalam memilih beberapa aktor utama dari OSIS untuk melakukan kegiatan penggalangan dana, sosialisasi, atau bahkan beberapa anggota OSIS yang dipilih untuk menjadi ataupun ikut membagikan sembako itu langsung kepada warga masyarakat yang ada di sekitar. Nah, yang terakhir adalah ownership. Ownership ini adalah bentuk tanggung jawab ataupun rasa kepemilikan siswa. Nah, dalam hal ini siswa bergerak untuk proses pembuatan
pembuatan parsel itu sendiri. Nah, berhubung kami adalah sekolah asrama, sehingga saya ikut membantu dalam membeli beberapa bahan dan alat yang sudah mereka desain dan programkan. Nah, kemudian pemanfaatan aset sekolah. Nah, Bapak Ibu, mulai dari saya mengikuti program guru penggerak, saya sudah merubah pola pikir saya yang mungkin sebelumnya masih beberapa poin itu masih berbasis kekurangan. Aduh, gimana nih, tidak ada ini, tidak ada itu, akhirnya nggak jadi. Tapi sekarang sudah berubah, insya Allah. Sekarang kita harus merubah pola pikir kita menjadi berbasis aset. Apapun aset yang ada di sekolah, itulah yang kita manfaatkan guna menciptakan keberhasilan dari pelaksanaan program. Di sini saya menggunakan aset modal manusia, fisik, lingkungan, fisik, dan juga finansial. Nah, setelah pelaksanaan program dan pembagian sembako kepada warga sekitar, maka tentunya dilaksanakan rapat evaluasi yang dilakukan pada tanggal 17 Maret tahun 2023. Alhamdulillah Bapak Ibu, ada 2 warga sekolah yang menjadi penerima parsel ini, kemudian ada juga 6 warga masyarakat di sekitar sekolah yang menjadi penerima. Tentunya dalam melaksanakan program ini ada beberapa tantangan yang saya hadapi, anak-anak hadapi, terutama dalam penyesuaian jadwal ataupun pelaksanaan program itu sendiri. Mengingat kami adalah sekolah berasrama dengan kegiatan full dari pagi hingga sore. Dan cara menyelesaikan tantangan tersebut kembali lagi dengan melihat 9 langkah pengujian keputusan. Insya Allah Bapak Ibu, jika kita bisa mendapatkan kesempatan untuk belajar dalam program guru penggerak ini, luar biasa, dan bisa menjadi seorang guru penggerak yang terus bergerak, dan menggerakkan. Dan mungkin ada beberapa yang penasaran, nah apakah untuk 3 bulan selanjutnya temanya juga akan sama, pembagian parsel sembako bagi kaum duafa? Tidak Bapak Ibu, kembali lagi temanya nanti disesuaikan sesuai dengan kodrat zaman dan keadaan. Misalnya 3 bulan ke depan bertepatan dengan hari perpisahan siswa, bisa jadi mereka akan membuat buket bunga ataupun kartu ucapan dan semacamnya. Itu tergantung dari ide dan keputusan siswa nantinya. Baik Bapak Ibu sekalian, luar biasa sekali. Dan di akhir kata saya ingin mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini memberikan pengaruh positif bagi kita dan juga seluruh masyarakat yang ada di lingkungan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebelum saya turun, saya ingin mengundang seluruh Bapak Ibu untuk berdiri sebentar. Berdiri, kita akan melakukan yel-yel penyemangat. Terima kasih. Nah, setelah ini saya akan mengucapkan kata-kata penggerak perubahan pendidikan DPD. Maka Bapak Ibu dapat merespon dengan kata-kata tergerak, bergerak, menggerakkan. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Ya, berarti saya akan memberikan instruksi penggerak perubahan pendidikan DPD. Maka Bapak Ibu dapat merespon dengan kata-kata tergerak, bergerak, menggerakkan. Ya. Baik, sudah siap? Ya. Sudah siap?